Hari Senin pagi, suasana sekolah terasa berbeda. Pihak sekolah mengumumkan lomba desain poster bertema peduli sesama, wujudkan harmoni. Semua jurusan diizinkan ikut. Naya awalnya ragu. Ia tahu banyak yang meremehkannya. Apalagi setelah insiden tas lusuh itu. Tapi kata-kata gurunya masih terngiang. Yang penting isi tasmu bernilai. Ia pun memutuskan ikut lomba itu. Di ruang kelas, guru DKV memberi pengarahan. Poster bukan sekadar gambar, ia harus bisa bicara tanpa suara, katanya. Naya menulis kalimat itu di buku catatannya. Ia ingin membuat sesuatu yang bukan hanya indah, tapi juga bermakna. Sesuatu yang bisa menyentuh hati, seperti doa yang diam. Sore harinya di kamar kos, Naya mulai menggambar. Ia memilih tema tentang tangan yang menolong. Di tengah kertas putih, ia menggambar dua tangan, satu bersih, satu kotor, tapi keduanya saling menggenggam. Ia menambahkan cahaya di antara keduanya, seolah ada harapan yang tumbuh di sana. Setiap goresan ia buat dengan hati, bukan sekadar tugas. Keesokan harinya, beberapa teman melihat hasil karya Naya di papan pameran kelas. Wah, ini keren banget, seru Dila. Tapi ada juga yang nyinyir, biasa aja, gambar, tangan doang. Naya tak membalas, ia hanya tersenyum. Ia tahu, tak semua orang bisa langsung memahami makna sebuah karya. Beberapa hari kemudian, hasil lomba diumumkan di aula sekolah. Semua berkumpul dengan tegang. Ketika nama Naya disebut sebagai juara pertama, seluruh ruangan terdiam sejenak, lalu riuh dengan tepuk tangan. Bahkan, guru DKV tampak menitikan air mata. "Aku bangga padamu," katanya sambil memeluk Naya. Sejak hari itu, banyak siswa mulai berubah. Mereka yang dulu mengejek, kini mulai menghargai. Ada yang datang meminta tips menggambar, ada yang minta diajarkan desain. Naya menolak merasa sombong. "Aku bukan hebat, aku cuma pernah diremehkan," ujarnya sambil tersenyum. Poster karyanya kini terpajang di dinding utama sekolah, tepat di depan ruang guru. Setiap pagi, Naya melewati gambar itu dan tersenyum. Ia tahu, gambar itu bukan sekadar karya, tapi bukti bahwa cahaya bisa lahir dari tangan siapapun. Bahkan, dari gadis yang dulu dianggap tak punya apa-apa. Beberapa minggu kemudian, pihak sekolah menjadikan karya Naya sebagai ikon kampanye peduli sesama. Poster itu dicetak ulang dan dipasang di seluruh ruang kelas. Bahkan, di brosur kegiatan sosial sekolah. Saat melihat karyanya tersebar begitu luas, Naya terdiam lama. Ia tak menyangka gambar sederhana yang ia buat dengan air mata dan doa bisa berdampak sejauh itu. Suatu siang, seorang siswa baru menghampiri Naya. "Kak, aku masuk jurusan DKV karena lihat poster kakak," katanya polos. Naya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, terkadang inspirasi tak perlu panggung besar. Cukup satu karya yang jujur dari hati, bisa menyalakan semangat di hati orang lain. Malam itu, di kamar kos yang dulu sunyi, Naya menatap sketsa-sketsa lamanya. Di sampingnya, piagam lomba tergantung di dinding sederhana. Ia menulis di buku catatan kecil, "Bukan karyaku yang mengubah sekolah, tapi keberanian untuk percaya bahwa aku bisa." Lalu ia menutup buku itu dan tersenyum.